Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Hari ini kita merayakan perayaan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-23 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema meneladan Bunda Maria untuk mengikuti kehendak Allah semata. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 6, 15 sampai dengan 16 dan ayat 20. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022, hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021, hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020, dan hari Kamis tanggal 15 September tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Tak lupa saya sampaikan terima kasih sebelumnya, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27 menceritakan bagaimana Yesus Kristus menyerahkan Bunda Maria kepada Rasul Yohanes, dan begitu juga sebaliknya saat ia tergantung di kayu salib. Pernyataan Yesus Kristus tersebut menjadikan surga terkesan dalam perspektif manusia sebagai perkumpulan keluarga yang penuh dan di dalam cinta kasih, di mana Allah Bapa hadir sebagai sosok ayah, para orang kudus sebagai saudara-saudari kita, dan Bunda Maria sebagai ibu. Bunda Maria adalah tokoh yang menerima Roh Kudus sejak saat dirinya mengandung Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa lihat dalam Injil Lukas 1 ayat 35. Dan Bunda Maria adalah murid pertama Allah Bapa karena dialah yang pertama kali menerima dengan rendah hati kabar sukacita itu dan mau menerima apa yang akan terjadi pada Yesus Kristus anaknya. Semuanya itu disimpan di dalam hatinya, sebagaimana kita bisa lihat dalam Injil Lukas 2 ayat 19 dan ayat 51. Mengandung dan melahirkan Yesus Kristus bisa juga berarti mengandung dan melahirkan gereja. Para murid Yesus Kristus adalah gerejanya, dan di saat tergantung di kayu salib, ia menyerahkan muridnya kepada Bunda Maria, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 26. Bahkan dalam banyak literatur gereja, Bunda Maria adalah musuh sejati para iblis yang dilambangkan dengan ular yang diinjak di bawah kakinya, sehingga Bunda Maria bersama dengan Yesus Kristus meremukkan iblis dan membawa kehidupan baru. Tidak ada wanita dan ibu lain yang dapat menggantikan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Belajar tentang ketabahan, kesetiaan, dan penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Bapa semata bisa kita teladani pula dari sikap-sikap Bunda Maria selama ini. Sepanjang hidupnya, Bunda Maria tidak pernah mengeluh. Bahkan saat ia melihat langsung dan setia mengiringi perjalanan salib penderitaan putra tunggalnya, hingga wafat di kayu salib dan dimakamkan pun tidak menggoyahkan hati Bunda Maria, apalagi sampai mengurungkan niatnya dalam berserah diri kepada kehendak Allah Bapa semata. Saat kita menerima Yesus Kristus, maka kita juga harus siap ditembus oleh pedang yang sama seperti pedang yang menembus hati Bunda Maria
sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 35, yakni salib kehidupan. Bunda Maria telah membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia mampu melakukannya. Dengan memanggul salib kita masing-masing, maka kita menggarami dan memancarkan terang Yesus Kristus kepada dunia seperti yang telah dilakukan oleh Bunda Maria. Sudah sepantasnya lah bila kita menyayangi Bunda Maria, Sang Bunda Gereja. Perlu kita ingat dan yakini bersama pula bahwa Allah Bapa tidak akan pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Penulis punya keyakinan bahwa seandainya saja kita semua mau berlatih secara tekun, tidak mudah menyerah apalagi berputus asa, berkehendak kuat dan percaya secara penuh, tulus, dan utuh kepada Allah Bapa seperti yang telah diperlihatkan oleh Bunda Maria, maka penyerahan diri secara total tersebut akan memampukan kita untuk melewati semua masalah apapun dalam hidup dan kehidupan kita hari ini dan esok dengan tegar dan baik. Selamat beraktivitas dan semoga berkat rahmat, kasih karunia, dan perlindungan keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus berlimpah sepanjang hari ini bagi kita semua karena kita hanya percaya kepada kehendak-Nya semata. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.